Iya. Tadi disebutkan ada guna kamilah, ada guna ghairu kamilah, ada guna sempurna, ada guna tidak sempurna. Namun ya pada guna ini menurut Syekh Aiman Rushdi beliau mengatakan bahwa guna itu memiliki 4 tingkatan. Iya, guna itu memiliki 4 tingkatan. Ya, seperti yang ada di sini. Ya, ya ini. Ya, guna punya tingkatan. Iya, dan beliau mengatakan bahwa tingkatannya itu ada 4. Iya. Yang pertama nanti disebut dengan guna akmal. Iya, guna akmal. Iya. Yang kedua disebut guna kamilah. Sempurna. Akmal paling sempurna, kamilah sempurna. Menurut jumhur, ya akmal dengan kamilah sama saja. Artinya sama-sama namanya guna kamilah. Iya, artinya guna sempurna. Iya. Namun Syekh Aiman lebih merinci lagi bahwa ya ada yang lebih sempurna lagi. Iya. Nanti kita jelaskan. Ya, kemudian yang ketiga ada namanya guna naqisah, kurang. Dan yang terakhir namanya guna angkos, guna yang paling kurang. Iya. Naqisah dengan angkos ini disebut guna guna ghairu kamilah, guna tidak sempurna. Baik. Kita lihat lagi guna paling sempurna, guna akmal. Ya, kapan disebut dengan guna akmal? Ya. Disebut guna akmal adalah ketika ada nun sukun, ada nun bertasydid atau ada nun bertasydid. Ada nun dan mim bertasydid. Itu yang pertama. Disebut guna akmal, guna paling sempurna adalah ketika ada nun dan mim bertasydid dan ada nun dan mim beridgham. Iya. Contohnya seperti ini. Iya. Ada nun dan ada mim dan nun bertasydid dan ada nun dan mim beridgham. Iya. Nun beridgham di sini nunnya melebur ke dalam ya. Disebut idgham bigunnah. Ada mim dan beridgham yaitu mim melebur ke dalam mim. Disebut dengan idgham mimi. Iya, disebut dengan idgham mimi, sudah kita pelajari. Iya. Nah, dua macam contoh ini, nun dan mim bertasydid dan nun dan mim beridgham, menurut Syekh Aiman ini disebut dengan guna akmal, guna paling sempurna. Kenapa disebut paling sempurna? Karena ya betul-betul ya agak lama, betul-betul lebih panjang, ya panjangnya lebih lama dibandingkan nanti guna-guna yang lain. Inilah sehingga disebut akmal, paling sempurna. Maka cara membacanya tadi inilah yang 3 ketukan. Iya, jadi fil yammi wala takhafi walakinnallaha. Nah, begitu pula nun yang beridgham. Ya, nun yang berlebur ke dalamnya. Faman ya'mal. Begitu pula mim yang beridgham. Ya, ma lahum minallah. Ya, jadi semuanya ditekan ya 3 harakat. Ya, ukurannya 3 harakat. Ya, 3 ketukan. 3 ketukan. Tapi ketukan lambat, jangan ketukan ya terlalu cepat. Ya, karena akan tidak sempurna nanti dengungannya. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, guna kamilah, guna sempurna. Kapan disebut guna sempurna? Yaitu apabila nun dan mim al-mukhfa istilahnya. Al-mukhfa itu dibaca samar. Iya, al-mukhfa. Ya, seperti sini ikhfa, nun sukun ketemu huruf sin, hukumnya ikhfa hakiki. Nun sukun ketemu ba, ini iklab. Iklab ini juga adalah termasuk bagian bacaan yang diikhfakan. Iya, maksudnya disamarkan bacaannya. Itu disamarkan nun ke dalam ba. Atau mim sukun yang ketemu ba, ikhfa syafawi. Iya, jadi semuanya ini adalah nun dan mim al-mukhfa namanya. Nun dan mim yang dibaca dengan samar-samar. Maka menurut Syekh Aiman Rushdi, dengungannya sedikit di bawah daripada tadi yang akmal. Iya. Jadi tidak sampai yang
paling sempurna. Makanya disebut saja kamilah. Ya, sempurna saja. Ya, kalau nun dan mim yang bertasydid tadi disebut akmal, paling sempurna. Kalau ini disebut saja sempurna. Ya, sebut saja sempurna. Cara bacanya bagaimana? Ya, ukurannya hampir-hampir 2 harakat saja. Tapi ya sedikit tidak sama persis juga dengan 2 harakat pada huruf mad. Iya, jadi coba kita baca al-insan, al-insan. Jadi mungkin hampir 2,5 lah. Ya, kalau mau diukur. Al-insan. Ya, tidak sampai 3. Ya, kalau tadi nun bertasydid itu sampai 3. Kalau ini hampir 2. Tapi kalau 2 pas kayaknya kurang. Jadi hampir-hampir 2,5. Iya, kalau mau diukur. Iya. Tapi ini tidak ada ukurannya. Ya, semua pakai perasaan. Ya, amburika, amburika, amburika. Ya, tarmihim bihijarah. Ya, tidak sampai 3 tapi lebih dari 2. 2 harakat. Ya, itulah dengungan kamilah namanya. Dengungan sempurna. Iya, dengungan sempurna. Kemudian ada nanti namanya gunnah angkos, gunnah nakisah. Gunnah nakisah. Gunnah yang sudah kurang. Ya, kurang. Artinya tidak berdengung banyak lagi. Tidak berdengung sempurna lagi, tapi dia sudah nakisah, sudah kurang. Ya. Kapan itu? Ketika nun dan mim dibaca izhar. Ketika nun dan mim dibaca izhar. Ya, seperti ada nun sukun bertemu dengan hamzah, maka nanti dibaca izhar. Man amana. Maka tetap ada dengungan pada huruf nunnya, namun dengungannya sudah tidak sempurna lagi. Iya, kenapa? Karena huruf nunnya dibaca dengan izhar, dibaca dengan jelas. Iya. Begitu pula mim yang izhar dibaca izhar seperti alhamdu, alhamdu. Nah, itu ham, kita baca ham, rasakan ham, masih ada dengungan di hidung, namun sudah nakisah, sudah kurang. Ya, tidak banyak lagi, tidak sempurna lagi dengungannya, tidak panjang lagi. Iya, seperti kita baca lagi an'amta. Iya, an'amta. Dalam lafaz ini langsung ada 2 contoh. Iya. Nun yang dibaca izhar, nun sukun bertemu ain, dan mim yang dibaca izhar, mim sukun bertemu dengan ta. Tidak bertemu mim sukun, tidak bertemu huruf mim dan huruf ba. Maka sudah nakisah semua dengungannya. An'amta. Ya, tidak boleh lama. An'amta. Itu namanya sempurna. Kalau nakisah an'amta. Ya, istilahnya gunnah aslinya. Gunnah aslinya. Ya, bukan tanpa tambahan gunnah lagi, tanpa tambahan dengungan lagi. Sami'un alim, sami'un alim. Ya, jangan lagi tambahi sami'un. Itu namanya berdengung kalau seperti itu. Ini tetap berdengung namun nakisah, sudah kurang. Sami'un alim. Ya, hum fiha, hum fiha. Ya, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir di antara gunnah yang dikatakan oleh Syekh Aiman adalah gunnah tingkatan yang keempat, namanya gunnah angqas. Angqas, ya, yaitu apabila nun dan mim itu berharakat. Ya, jadi setiap nun dan mim itu berharakat, maka akan tetap ada gunnahnya. Ya, jadi kenapa? Karena gunnah itu adalah sifat pada huruf nun dan mim. Ya, sifat yang selalu melekat pada huruf nun dan mim. Jadi dalam kondisi apapun huruf nun dan mim itu gunnah akan selalu ada padanya. Iya. Tergantung kondisi. Iya. Kalau dia bertasydid maka nanti akmal. Kalau dia dibaca ikhfa maka dia kamilah. Kalau dia dibaca izhar maka dia nakisah. Kalau dia berharakat seperti ini maka dia angkos, paling kurang. Artinya paling sedikit dengungannya. Karena dia
ya seakan-akan hanya lewat saja di hidung, ya tidak tinggal. Ya seperti kita baca mama tuh, mama atau nana, nah, itu tidak tidak ada dengungan benting yang tinggal. Dia sekedar lewat di hidung, ya. Dan tidak bisa juga tidak, ya karena ya kita baca nun, harus ada dulu, baru na, ya bukan nana, tapi harus nana, tetap harus ada di hidung yang keluar. Kapan tidak keluar berarti dia itu bukan huruf nun. Iya, karena sudah menjadi sifat lazimah. Ya, sifat yang selalu akan melekat pada huruf nun dan mim itu adalah suara dengungan itu. Iya, tergantung tingkatannya. Ya, jadi ya setiap nun dan mim, ya, setiap nun dan mim yang bertasydid baik ketika wasal sambung maupun ketika waqaf berhenti, maka dibaca gunnah. Iya, dibaca gunnah yang sangat sempurna. Iya, seperti tadi wa azhiril gunnah. Iya, dibaca dengan memberikan gunnah yang sempurna ketika kita mendapatkan nun dan mim yang bertasydid. Iya. Artinya suara yang gunnah yang sempurna dengan gunnah suara yang memanjang. Iya. Yang lebih panjang dari gunnah-gunnah lainnya. Jadi ini kaidah. Ya. Jadi inilah bedanya antara Al-Quran dengan yang lainnya. Dengan bahasa Arab atau dengan hadis atau dengan buku-buku bacaan-bacaan yang berbahasa Arab. Ya, ketika Al-Quran yang kita baca, maka ketika kita mendapatkan huruf nun dan mim yang bertasydid, maka kita harus azhiril gunnah. Kita harus perjelas menyempurnakan dengungan pada nun dan bertasydid itu. Nah, hukumnya bagaimana? Wajibul gunnah. Iya, hukumnya wajibul gunnah. Ya, dalam buku Tajwid Safa sudah dituliskan bahwa hukumnya adalah wajibul gunnah, artinya wajib kita membacanya dengan berdengung. Iya, wajib kita membacanya dengan berdengung. Iya, tidak boleh kita membaca minal jinnati wan nas, harus minal jinnati wan nas. Iya, kalau baca hadis tidak perlu kita lama-lama dalam nun dan mim yang bertasydid, seperti kita membaca innamal a'malu binniyat. Cukup, tidak perlu kita membaca innamal a'malu binniyat. Nah, itu. Apalagi kalau bahasa Arab. Ya itu ya seperti yang ikhfa tadi itu. Insan, ya seperti antum. Tidak perlu kita bertanya kepada saudara kita, min aina antum? Dengan begitu cukup, tidak perlu kita pakai tajwid min aina antum. Ya, kita mungkin diketahui kalau kita terlalu bertajwid dalam berbahasa Arab. Ya, tidak pada tempatnya. Tempatnya tajwid itu Quran. Jadi tajwid ini ranahnya adalah Quran. Iya, jadi tajwid tidak ada di hadis, tajwid tidak ada di bahasa Arab. Ya, tajwid hanya Al-Quran. Ya, maka itulah sehingga para ulama mengatakan wajibul gunnah, wajib kita dengungkan ketika ada nun dan mim bertasydid. Karena yang dibaca adalah Al-Quran. Ya, namun kalau bukan Al-Quran tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban membaca berdengung di situ. Iya, dan itu tidak dipermasalahkan ketika kita membaca bahasa Arab, kita membaca buku kitab, atau kita baca hadis, lalu kemudian tidak berdengung, tidak dipermasalahkan. Namun, kalau Al-Quran yang kita baca, dan kita menemukan ada nun dan mim bertasydid, lalu kemudian tidak didengungkan, ini para ahli qiraah, ya, atau para guru tajwid itu akan menyalahkan. Ya, kenapa? Karena riwayatnya begitu. Iya, dari Rasulullah didapatkan ketika ada nun dan mim bertasydid itu dicontohkan dengan cara didengungkan. Iya, diistilahkan dalam tajwid gunnah. Iya. Iya, jadi ketika kita tidak mendengungkan berarti kita tidak membaca sesuai dengan riwayat. Nah, itu masalahnya di situ. Iya, artinya kita membuat riwayat baru kalau kita tidak mendengungkan, karena yang didapatkan Al-Qur'an itu dibaca sesuai dengan riwayatnya. Iya, tidak boleh kita berkreasi dalam bacaan Al-Qur'an. Harus kita membacanya sesuai dengan riwayat. Kalau riwayatnya mengatakan berdengung, maka begitu cara bacanya. Ya, jangan kita mengatakan ini bisa tidak berdengung, tidak seperti itu. Ya, karena
ya Al-Qur'an dibaca sesuai dengan riwayatnya. Iya. Iya. Nah, jadi intinya bahwa ya cara membaca Al-Qur'an itu ya apabila kita ya menemukan huruf nun dan mim bertasydid ini, pertama kita menyempurnakan tasydidnya. Iya, sempurnakan tasydidnya dengan cara ditekan. Iya, jadi inna, tekanannya ada. Beda kalau tidak ditekan, ina. Nah, itu tidak ada tasydid kalau begitu. Iya, tapi kalau ada tasydidnya maka harus ditekan. In. Itu namanya disempurnakan tasydid, ya, menyempurnakan tasydid dengan memberikan tekanan. Ya, karena setiap huruf bertasydid itu ada tekanan. Iya, jadi inilah bedanya huruf-huruf tanpa tekanan. Dan ini akan fatal maknanya huruf itu kalau ada tasydidnya lalu kemudian kita tidak kasih tasydid. Itu fatal maknanya. Contoh seperti di surah Al-Fatihah ada ayat iyyaka na'budu. Iya. Iyyaka na'budu itu artinya hanya kepadamu. Iya, kami menyembah. Iya, wa iyyaka nasta'in dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Tapi coba kita hilangkan ya-nya itu, tasydid pada ya, sehingga menjadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kalau iyyaka na'budu, ya dalam hadis itu kalau bahasa Arab ada iyyaka wal isbal, jauhilah oleh misal. Berarti bisa jadi maknanya iyyaka na'budu menjadi jauhilah olehmu kami menyembah kepadamu. Nah, ini kan fatal. Nah, itu kenapa? Karena kita tidak menyempurnakan tasydid. Iya, kita tidak menyempurnakan tasydid. Maka ya salah satu yang harus kita lakukan ketika kita menemukan huruf nun dan huruf mim bertasydid ini adalah kita menyempurnakan tasydid. Iya, caranya dengan memberikan tekanan pada huruf selain nun dan mim. Kalau dapat nun dan mim, itu diberikan dengungan. Iya, berdengung. Otomatis kalau kita berikan tekanan lalu kemudian lama memanjang suara kita, maka disitulah yang keluar dengungan. Iya. In, ada tekanannya. In, lalu kemudian kita panjangkan suara kita. Inna, maka itulah yang namanya dengung. Iya, jadi sudah sempurna tasydidnya dengan ada tekanan, panjangkan suara, itulah dengungan. Iya.